Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Najwa Yulianti dengan NIM 2210911326045 dari angkatan 2022. Di sini saya ingin menjelaskan tentang anatomi pembuluh darah. Jadi yang pertama, sistem pembuluh darah atau sistem vaskular merupakan suatu jaringan kompleks yang terdiri dari berbagai jenis pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut darah, nutrisi, oksigen, hormon, dan produk metabolisme ke seluruh tubuh. Sistem ini mencakup jantung sebagai pompa sentral dan jaringan pembuluh darah yang terdiri dari arteri, vena, kapiler. Total panjang pembuluh darah dalam tubuh manusia dewasa mencapai sekitar 96.000 km dengan luas permukaan internal sekitar 600 sampai 700 meter. Sistem pembuluh darah tidak hanya berfungsi sebagai sistem transformasi, tetapi juga berfungsi dalam regulasi suhu tubuh, keseimbangan cairan, sistem imun, dan hemostasis. Sistem sirkulasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonal. Sirkulasi sistemik akan mengangkut darah yang beroksigen dari ventrikel kiri ke seluruh jaringan tubuh dan akan mengembalikan darah yang terdeoksigenisasi ke atrium kanan. Sirkulasi pulmonal mengangkut darah terdeoksigenisasi dari ventrikel kanan ke paru-paru untuk pertukaran gas dan mengembalikan darah beroksigen ke atrium kiri. Selain itu, terdapat sirkulasi khusus seperti sirkulasi koroner untuk jantung, sirkulasi serebral untuk otak, dan sirkulasi portal hepatik untuk hati. Selanjutnya, klasifikasi dari pembuluh darah. Yang pertama ada arteri atau pembuluh yang penghantar bertekanan tinggi. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengangkut darah dari jantung ke jaringan perifer. Karakteristik utama arteri adalah dindingnya yang tebal, elastis, dan kuat untuk menahan tekanan tinggi dari pompa jantung. Dinding arteri terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada tunika intima atau lapisan dalam yang terdiri dari endotelium dan lamina elastica interna. Selanjutnya ada tunika media yang terdiri dari lapisan tengah yang mengandung otot polos dan serat elastin, dan tunika adventitia yang terdiri dari lapisan luar yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Arteri diklasifikasikan berdasarkan ukuran dan struktur menjadi arteri besar atau elastic arteri, arteri sedang atau muscular arteri, dan arteriol. Arteri elastik seperti aorta dan arteri pulmonalis memiliki dinding yang kaya serat elastin untuk mengakomodasi perubahan tekanan selama siklus jantung. Aorta sebagai arteri terbesar memiliki diameter sekitar 2,5 cm dan berfungsi sebagai reservoir tekanan yang mempertahankan aliran darah kontinu selama diastol melalui elastic recoil. Arteri muskular seperti arteri brachialis, femoralis, dan koronaria memiliki tunika media yang didominasi otot polos untuk regulasi diameter pembuluh dan distribusi aliran darah. Arteriol merupakan arteri terkecil dengan diameter 0,5 mm yang berfungsi sebagai resistance vessels dan berperan penting dalam regulasi tekanan darah dan distribusi aliran darah regional melalui vasokonstriksi dan vasodilatasi. Selanjutnya ada vena atau pembuluh pengumpul yang bertekanan rendah. Vena merupakan pembuluh darah yang mengembalikan darah dari jaringan perifer ke jantung. Berbeda dengan arteri, vena memiliki dinding yang lebih tipis, lumen yang lebih besar, dan tekanan yang lebih rendah. Dinding vena juga terdiri dari 3 lapisan seperti arteri, namun tunika media lebih tipis dengan lebih sedikit otot polos dan serat elastin. Hal ini karena vena tidak perlu menahan tekanan tinggi seperti arteri. Vena juga memiliki sistem katup satu arah atau valvula venosa, terutama pada ekstremitas untuk mencegah aliran balik darah dan juga membantu return vena melawan gravitasi. Katup ini terdiri dari 2 atau 3 daun katup yang terbuat dari jaringan ikat yang dilapisi endotelium.
Ketika otot rangka berkontraksi, vena akan tertekan dan darah terdorong ke arah jantung. Sementara katup akan mencegah aliran balik. Sistem vena dibagi menjadi vena superficial dan vena profunda, yang mana vena superficial terletak di bawah kulit dan dapat dilihat dari luar, seperti vena sepalika dan basilika di lengan. Vena profunda berjalan berdampingan dengan arteri dan memiliki nama yang sama, seperti vena femoralis yang menyerupai arteri femoralis. Kedua sistem vena ini akan dihubungkan oleh vena perforans yang memiliki katup untuk mencegah aliran dari sistem profunda ke superficial. Selanjutnya ada kapiler, yang merupakan tempat pertukaran zat. Kapiler merupakan pembuluh darah terkecil atau diameternya sekitar 5-10 mikrometer yang menghubungkan arteriol dengan venula. Dinding kapiler sangatlah tipis, hanya terdiri dari satu lapis sel endotel yang memungkinkan pertukaran zat antara darah dan jaringan. Terdapat 3 jenis kapiler. Yang pertama ada kontinu di otot dan ujung saraf. Kontinu di otot dan jaringan saraf. Selanjutnya ada kapiler fenestrata di ginjal dan kelenjar endokrin, serta di sinusoid di hati dan sumsum tulang. Jaringan kapiler membentuk kapiler bed yang diatur oleh sphincter prekapiler untuk mengontrol aliran darah sesuai kebutuhan metabolik jaringan. Pertukaran zat melalui kapiler terjadi melalui difusi, filtrasi, dan pinositosis. Tekanan hidrostatik mendorong cairan keluar dari kapiler, sementara tekanan onkotik protein plasma akan menarik cairan kembali ke kapiler. Selanjutnya ke sirkulasi sistemik, di mana aorta dan cabang-cabangnya merupakan arteri terbesar. Aorta merupakan arteri terbesar yang keluar dari ventrikel kiri dan terbagi menjadi beberapa segmen. Yang pertama ada aorta ascendens yang dimulai dari katup aorta dan memberikan cabang arteri koronaria dextra dan sinistra untuk suplai jantung. Arkus aorta melengkung ke kiri dan memberikan 3 cabang utama. Yang pertama ada truncus brachiocephalicus yang bercabang menjadi arteri carotis communis dextra dan arteri subclavia dextra, arteria carotis communis sinistra, dan arteria subclavia sinistra. Aorta descendens terbagi menjadi aorta thoracica dan aorta abdominalis. Aorta thoracica akan memberikan cabang-cabang untuk dinding storaks atau arteri intercostales, esophagus, arteri esophageales, dan bronki, arteri bronchiales. Aorta abdominalis akan memberikan cabang-cabang visceral untuk organ-organ abdomen dan cabang parietal untuk dinding abdomen. Cabang visceral utama meliputi truncus coeliacus, arteria mesenterica superior, arteri renalis, arteri testicularis atau ovaricae, dan arteri mesenterica inferior. Selanjutnya ada sistem vena cava. Sistem vena sistemik dikumpulkan oleh 2 vena utama. Yang pertama, vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava superior mengumpulkan darah dari kepala, leher, ekstremitas atas, dan dinding toraks atas melalui vena brachiocephalika dan dextra dan sinistra. Setiap vena brachiocephalika dibentuk oleh pertemuan vena jugularis interna dan vena subclavia. Vena cava inferior mengumpulkan darah dari ekstremitas bawah, pelvis, dan abdomen. Cabang-cabang utamanya meliputi vena iliaca communis dari ekstremitas bawah dan pelvis, vena renalis dari ginjal, vena hepatik dari hati, dan vena azygos, drainase alternatif untuk dinding toraks. Sistem azygos penting sebagai jalur kolateral antara sistem vena cava superior dan inferior. Selanjutnya, sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal dimulai dari ventrikel kanan yang memompa darah terdeoksigenisasi melalui truncus pulmonalis. Truncus pulmonalis akan bercabang menjadi arteri pulmonalis dextra
dan sinistra yang masuk ke hilum paru masing-masing. Di dalam paru-paru, arteri pulmonalis bercabang mengikuti percabangan bronki hingga membentuk kapiler di sekitar alveoli untuk pertukaran gas. Darah yang telah beroksigen dikumpulkan oleh venula dan vena pulmonalis. Setiap paru akan memberikan 2 vena pulmonalis, di superior dan di inferior, yang bermuara ke atrium kiri. Total ada 4 vena pulmonalis yang mengembalikan darah beroksigen ke jantung. Tekanan dalam sirkulasi pulmonal jauh lebih rendah, sekitar 25/8 mmHg dibandingkan sirkulasi sistemik, atau sekitar 120/80 mmHg karena resistensi pembuluh paru yang rendah. Selanjutnya, sirkulasi khusus atau sirkulasi portal hepatik, yang mana sirkulasi portal hepatik merupakan sistem vena khusus di mana dari organ-organ pencernaan seperti lambung, usus, pankreas, dan lien tidak langsung kembali ke jantung, tetapi terlebih dahulu melewati hati melalui vena porta hepatis. Sistem ini memungkinkan hati memproses nutrisi yang diserap dari usus sebelum masuk ke sirkulasi sistemik. Vena porta hepatis dibentuk oleh pertemuan vena mesentrika superior dan vena lienalis di belakang pankreas. Di dalam hati, vena porta akan bercabang menjadi sinusoid hepatik yang memungkinkan pertukaran zat antara darah dan hepatosit. Darah kemudian akan dikumpulkan oleh vena hepatik yang bermuara langsung ke vena cava superior. Sistem portal hepatik dapat mengalami hipertensi pulmonal pada kondisi sirosis yang menyebabkan pembentukan sirkulasi kolateral. Selanjutnya ada sirkulasi koroner, yang mana sirkulasi koroner akan merupakan sistem vaskular khusus yang mensuplai miokardium. Arteri koronari dekstra dan sinistra berasal dari sinus aorta di pangkal aorta ascendens. Arteri koronari sinistra akan bercabang menjadi left anterior descending dan left circumflex. Sementara arteri koronari dekstra memberikan cabang posterior descending dan posterolateral. Drainase vena koroner sebagian besar melalui sinus coronarius yang bermuara ke atrium kanan. Sinus coronarius menerima vena cordis magna, media, serta parva. Sebagian kecil drainase langsung ke ruang jantung melalui vena cordis minime atau Debesian veins. Sirkulasi koroner memiliki autoregulasi yang kuat dan perfusi maksimal terjadi selama diastol karena kompresi pembuluh selama sistol. Selanjutnya ada sirkulasi fetal dan perubahan setelah lahir. Yang pertama, karakteristik sirkulasi fetal. Sirkulasi fetal memiliki karakteristik unik karena paru-paru belum berfungsi dan plasentanya juga berperan sebagai organ pertukaran gas. Pada gambar pertama ini menunjukkan sirkulasi fetal dengan jelas, termasuk struktur-struktur khusus yang hanya ada selama periode fetal. Ductus arteriosus akan menghubungkan truncus pulmonalis dengan aorta descendens dan memungkinkan sebagian besar darah dari ventrikel kanan mengalir ke aorta tanpa paru-paru. Selanjutnya, foramen ovale merupakan lubang di septum interstisial yang memungkinkan darah mengalir langsung dari atrium kanan ke atrium kiri melewati sirkulasi pulmonal. Darah beroksigen dari plasenta melalui vena umbilicalis masuk ke sirkulasi fetal dan sebagian besar dialirkan langsung dari atrium kiri melalui ductus venosus dan foramen ovale. Ductus venosus akan menghubungkan vena umbilicalis dengan vena cava inferior sehingga akan memungkinkan darah beroksigen dari plasenta langsung mencapai jantung. Darah yang terdeoksigenisasi dari fetus kembali ke plasenta melalui 2 arteri umbilicalis yang merupakan cabang dari arteri iliacae interna. Tali pusat atau umbilical cord akan mengandung 2 arteri umbilikal dan 1 vena umbilikal yang menghubungkan sirkulasi fetal dengan sirkulasi plasenta.
Resistensi vaskular paru pada fetus juga sangat tinggi karena paru-paru berisi cairan dan pembuluh darah dalam keadaan konstriksi. Selanjutnya, perubahan sirkulasi setelah lahir. Setelah lahir, terjadi perubahan dramatis dalam sirkulasi untuk adaptasi kehidupan ekstrauterin. Nafas pertama menyebabkan ekspansi paru-paru dan penurunan drastis resistensi vaskular paru. Peningkatan aliran darah paru meningkatkan return vena ke atrium kiri, sehingga akan meningkatkan tekanan atrium kiri di atas tekanan atrium kanan, sehingga foramen ovale menutup secara fungsional. Peningkatan tekanan oksigen darah akan menyebabkan konstriksi dan penutupan ductus arteriosus dalam 24-48 jam setelah lahir. Pemotongan tali pusar akan menghentikan aliran darah umbilikal dan menyebabkan penutupan ductus venosus. Arteri dan vena umbilikal akan mengalami involusi menjadi ligamentum umbilicale mediale dan ligamentum teres hepatis. Foramen ovale menutup secara anatomis dalam beberapa bulan hingga tahun pertama kehidupan menjadi fossa ovalis. Ductus arteriosus menjadi ligamentum arteriosum. Kegagalan penutupan struktur-struktur fetal ini dapat menyebabkan penyakit jantung bawaan seperti patent ductus arteriosus, atrial septal defect. Secara mikroskopik, dinding arteri terdiri dari 3 lapisan yang berbeda. Yang pertama dari tunika intima yang merupakan lapisan terdalam yang terdiri dari endotelium, sel epitel selapis pipih, membrana basalis, dan lamina elastica interna. Endotelium berfungsi sebagai barrier elektif, memproduksi faktor vasoaktif seperti nitric oxide dan endothelin, serta berperan dalam hemostasis. Tunika media merupakan lapisan terpenting pada arteri. Terdiri dari otot polos yang tersusun sirkular dan serat elastin. Pada arteri elastik, serat elastin membentuk lamina elastika yang dapat mencapai 40-70 lapis. Otot polos vaskular berkontraksi dan relaksasi untuk mengatur diameter pembuluh atau vasomotion yang dikendalikan oleh sistem saraf simpatis, hormon, dan faktor lokal. Tunika adventitia terdiri dari jaringan ikat fibrous dengan kolagen dan elastin, berfungsi sebagai penyokong struktural dan tempat lewat pembuluh darah kecil atau vasovasorum, dan saraf atau nervi vasorum. Pada arteri besar, vasovasorum penting untuk nutrisi dinding pembuluh karena difusi pada lumen tidak mencukupi untuk seluruh ketebalan dinding. Selanjutnya, struktur mikroskopis dari vena. Vena memiliki struktur yang sangat mirip dengan arteri, namun perbedaannya penting. Tunika media vena jauh lebih tipis dibanding dan lebih sedikit otot polos dan serat elastis, sehingga vena lebih mudah kolaps dan memiliki compliance yang tinggi. Lumen vena relatif lebih besar dibandingkan arteri dengan diameter yang sama. Katup vena akan merapatkan struktur unik yang tidak ditemukan pada arteri kecuali di pangkal aorta dan pulmonalis. Katup ini terdiri dari lipatan tunika intima yang mengandung jaringan ikat dan dilapisi endotelium. Katup paling banyak ditemukan pada vena ekstremitas bawah untuk melawan gravitasi. Selanjutnya, mekanisme dari autoregulasi, yang mana autoregulasi merupakan kemampuan organ untuk mempertahankan aliran darah konstan meskipun terjadi perubahan tekanan perfusi. Mekanisme ini akan melibatkan respon miogenik atau kontraksi dari otot polos vaskular terhadap peregangan, dan respon dari metabolik atau vasodilatasi akibat akumulasi metabolit vasoaktif seperti adenosin, karbon dioksida, dan ion H+. Regulasi neural melibatkan sistem saraf simpatis yang melepaskan neuroepinefrin untuk vasokonstriksi melalui reseptor A1 adrenergik. Sistem parasimpatis memiliki efek terbatas pada pembuluh darah sistemik. Regulasi humoral akan melibatkan hormon seperti epinefrin, angiotensin II, vasopresin atau vasokonstriktor, dan atrial natriuretic peptide atau vasodilator. Selanjutnya ada faktor lokal, yang mana regulasi dari lokal aliran darah ini sangat penting untuk menyesuaikan perfusi dengan kebutuhan metabolik jaringan.
Faktor vasodilator lokal meliputi nitric oxide yang diproduksi endotel, prostaglandin E2 dan 12, adenosin, dan peningkatan karbon dioksida atau penurunan pH penurunan dari pH. Faktor vasokonstriksi lokal juga meliputi endotelin, angiotensin 2 lokal, dan peningkatan ion kalsium. Selanjutnya kita ke gambar pertama ini menunjukkan adanya suatu sirkulasi fetal dengan detail yang sangat baik. Terlihat jelas plasenta sebagai organ pertukaran gas dan nutrisi fetal. Umbilical cord mengandung 2 arteri umbilikalis berwarna biru yang membawa darah yang terdeoksigenisasi dari fetus ke plasenta, dan 1 vena umbilikalis yang berwarna merah membawa darah beroksigen dari plasenta ke fetus. Dalam tubuh fetus terlihat ductus arteriosus yang menghubungkan truncus pulmonalis dengan aorta, sehingga memungkinkan darah melewati paru-paru yang belum berfungsi. Foramen ovale tampak sebagai lubang di septum interstisial yang memungkinkan darah mengalir dari atrium kanan ke kiri. Ductus venosus terlihat sebagai saluran yang menghubungkan vena umbilikalis dengan vena cava inferior dan memungkinkan darah beroksigen dari plasenta langsung mencapai jantung tanpa melalui hati secara lengkap. Liver and left kidney terlihat jelas sebagai organ yang mendapat suplai darah campuran. Paru-paru tampak kecil dan menerima sedikit aliran darah karena resistensi vaskular paru yang tinggi pada periode fetal. Koding warna juga menunjukkan darah beroksigen merah, darah teroksigenisasi biru, dan darah campuran ungu yang terkarakteristik untuk sirkulasi fetal. Selanjutnya sirkulasi sistemik dewasa di gambar 2, yang mana gambar kedua mengilustrasikan sirkulasi sistemik pada orang dewasa dengan sistem koding warna yang jelas. Sisi kiri yang berwarna merah menunjukkan sirkulasi arteri yang membawa darah yang beroksigen, sementara sisi kanan yang berwarna biru menunjukkan sirkulasi vena yang membawa darah terdeoksigenisasi, dan garis putus-putus menunjukkan sistem sirkulasi pulmonal yang terpisah. Organ-organ seperti kepala dan leher, tangan, paru-paru, hati, ginjal, dan kaki masing-masing menunjukkan suplai arteri dan drainase vena yang spesifik. Hati menunjukkan sirkulasi portal yang unik dengan vena portal hepatik yang mengumpulkan darah dari organ-organ pencernaan sebelum masuk ke sirkulasi sistemik melalui vena hepatik. Jantung sebagai pompa sentral terlihat jelas dengan 4 ruangnya, menunjukkan bagaimana darah terdeoksigenasi dari vena cava masuk ke atrium kanan, dipompa ke paru-paru, kembali ke atrium kiri sebagai darah beroksigen, dan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Sistem ini menunjukkan sirkulasi ganda yang efisien pada mamalia. Gambar 3 merupakan anatomi dari pembuluh darah fetal, yang mana gambar 3 memberikan detail anatomi pembuluh darah fetal dengan perspektif yang sangat komprehensif. Jantung fetal terlihat dengan jelas struktur-struktur khusus seperti foramen ovale di septum interstisial dan ductus arteriosus yang menghubungkan truncus pulmonalis dengan aorta. Kedua struktur ini penting untuk shunting darah melewati paru-paru yang belum berfungsi. Sementara sistem vena juga terlihat jelas dengan vena cava superior dan inferior yang mengumpulkan darah dari tubuh fetal. Ductus venosus tampak sebagai saluran khusus yang menghubungkan vena umbilikalis dengan sistem vena cava inferior dan memungkinkan darah beroksigen dari plasenta langsung mencapai jantung dengan melewati sebagian besar sirkulasi hepatik. Ekstremitas bawah juga menunjukkan arteri umbilikalis yang merupakan cabang dari arteri iliacus interna dan membawa darah yang terdeoksigenasi kembali ke plasenta. Plasenta terlihat sebagai organ yang kaya akan vaskularisasi dengan jaringan pembuluh darah yang kompleks untuk pertukaran materno-fetal. Vesika urinaria atau kantung kemih juga terlihat dalam hubungan dengan arteri umbilikalis. Detail anatomi hepatik menuju vena porta hepatis dan sistem drainase hepatik yang akan menjadi sangatlah penting setelah lahir ketika hati akan mengambil alih fungsi dari metabolisme dari plasenta.
Seluruh sistem menunjukkan adaptasi yang luar biasa untuk kehidupan intrauterin dengan shunting yang efisien untuk menghindari paru-paru dan mengoptimalkan distribusi darah yang beroksigen dari plasenta. Selanjutnya, patofisiologi dari penyakit pada pembuluh darah. Yang pertama ada dari aterosklerosis, yang mana aterosklerosis ini merupakan suatu penyakit degeneratif pembuluh darah yang paling umum, ditandai dengan penumpukan plak erythematosus di tunika intima arteri. Proses ini dimulai dengan disfungsi endotel akibat faktor resiko seperti adanya hipertensi, dislipid, diabetes, dan merokok. Endotel yang rusak menjadi lebih permeabel terhadap lipid dan memicu respon inflamasi. Low density lipoprotein atau LDL yang terakumulasi di subendotel dan memicu migrasi makrofag yang kemudian menjadi foam cells. Proliferasi otot vaskular dan deposisi matriks ekstraseluler membentuk fibroskap yang menutupi lipid core. Plak yang tidak stabil dapat menjadi ruptur dan menyebabkan trombosis akut yang mengakibatkan infark miokard atau stroke. Selanjutnya ada hipertensi dan pembuluh darah. Hipertensi akan menyebabkan perubahan struktural pada fungsional pada pembuluh darah yang dikenal sebagai remodeling vaskular. Arteri akan mengalami hipertrofi media dengan peningkatan rasio media to lumen, mengurangi compliance arteri dan meningkatkan resistensi perifer. Arteriol mengalami hialin arterioklerosis dengan penebalan dan penyempitan lumen. Perubahan ini akan menciptakan lingkaran setan di mana peningkatan resistensi perifer memperburuk hipertensi yang selanjutnya memperparah kerusakan vaskular. Organ target seperti jantung, ginjal, otak, dan retina akan mengalami kerusakan akibat hipertensi yang tidak terkontrol. Untuk aplikasi klinisnya kita bisa melakukan pemeriksaan vaskular, yang mana yang pertama tuh dari pemeriksaan vaskular ini akan diadakan pemeriksaan fisik pembuluh darah meliputi palpasi nadi pada berbagai lokasi untuk menilai kekuatan, ritme, dan simetri. Lokasi nadi yang umum untuk diperiksa meliputi nadi radialis, brachialis, karotis, femoralis, poplitea, dorsalis pedis, dan tibialis posterior. Tidak adanya nadi dapat mengindikasikan adanya oklusi dari arteri, sementara nadi yang lemah itu dapat mengindikasikan adanya stenosis. Pemeriksaan vena meliputi inspeksi distensi vena jugularis untuk menilai tekanan vena sentral, pemeriksaan varises pada ekstremitas bawah, dan tes untuk infusiendi vena seperti Trendelenburg test. Ankle brachial index merupakan tes non-invasif untuk mendeteksi penyakit arteri perifer dengan membandingkan tekanan darah di ankle dan lengan. Selanjutnya ada intervensi vaskular, yang mana kemajuan teknologi telah memungkinkan berbagai intervensi minimal invasif untuk penyakit vaskular, seperti angioplasti balon dapat membuka stenosis arteri dengan mengembangkan balon di dalam pembuluh yang menyempit. Terus juga ada pemasangan stent memberikan dukungan struktural untuk menjaga pembuluh tetap terbuka setelah angioplasti. Selanjutnya ada trombolisis menggunakan obat fibrinolitik untuk melarutkan bekuan darah pada kasus trombosis akut. Embeloktomi dapat dilakukan untuk mengangkat emboli yang menyumbat pembuluh darah, dan pada kasus yang lebih kompleks, operasi bypass juga dapat dilakukan untuk membuat jalan alternatif melewati pembuluh darah yang tersumbat. Selanjutnya ada perkembangan dan anomali pada vaskular, yang mana yang pertama ada vaskulogenesis dan angiogenesis, yang mana terjadi suatu pembentukan pembuluh darah terjadi melalui dua proses utama, yaitu vaskulogenesis, yaitu pembentukan pembuluh darah de novo dan prekursor endotel, dan angiogenesis, yaitu pembentukan pembuluh darah baru dari pembuluh yang sudah ada. Vaskulogenesis terjadi terutama selama pada perkembangan embrio, sementara angiogenesis terjadi sepanjang hidup untuk penyembuhan luka dan adaptasi fisiologis.
Dan proses ini juga diregulasi oleh berbagai faktor pertumbuhan seperti vaskular, endotelial growth factor, dan fibroblast growth factor, serta angiopoietin. Ketidakseimbangan proses angiogenesis juga dapat menyebabkan berbagai patologi seperti tumor atau angiogenesis berlebihan atau iskemik atau angiogenesis inadequate. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.